بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimah, keluarga besar PKU Masakit Muhammadiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menyampaikan sebetulnya salah satu yang pernah disampaikan oleh tokoh Muhammadiyah kita, yang memang saya hampir setiap tahun dulu bertemu dengan beliau karena sesama alumni, yaitu Allah yarham sudah wafat Profesor Dr. Yunahar Ilyas, Jogja beliau. Asli beliau orang Padang. Tapi setiap tahun ya Allah perkenankan saya untuk bisa bertemu dengan beliau karena sama-sama dulu kuliahnya di Arab Saudi. Jadi kita punya forum ya, pertemuan para alumni setiap tahun. Nah, beliau diminta sebagai pembicara dalam acara refreshing. Nah, itu ya, refresh. Tadi disebutkan lengkap ini yang hadir. Nah, pada saat beliau menyampaikan dalam acara refreshing itu, beliau mengulas secara jelas dan terperinci 10 karakter insan Muhammadiyah yang mesti kita ketahui secara bersama, sehingga mudah-mudahan dengan mengetahui ini menjadi segar, terjadi refresh, sehingga inilah yang kemudian mendorong kita dalam rangka beraktivitas dan beramal. Nah, beliau menyampaikan 10 kepribadian yang harus dimiliki oleh setiap kader Muhammadiyah. Nomor 1, al-fahmu, kata dia. Apa yang dimaksud dengan al-fahmu? Al-fahmu artinya faham. Orang Muhammadiyah ini atau kita secara umum orang muslim harus ngerti Islam. Jangan sampai kita ngaku muslim tapi tidak mengerti Islam. Nah, tadi ayatnya sudah dibaca. Al-Baqarah ayat 206 sampai 209 kalau tidak salah, dan 208-nya adalah terkait dengan al-fahmu. Terkait dengan karakter nomor 1 yang harus dimiliki oleh kita semuanya, yaitu ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisilmi kafatan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, masuk ke dalam Islam secara kafah. Jadi setiap kita yang termasuk kategori wahai orang-orang yang beriman dan kita di dalamnya diminta untuk nyemplung, untuk masuk ke dalam wilayah yaitu Islam itu secara kafah. Kafah ini dalam 3 hal minimal. Yang pertama adalah kafatakum, jami'akum, keseluruhan kalian ini. Keseluruhan kita ini harus berada di dalam Islam. Berarti keseluruhan siapa? Ya seluruh anggota yang ada hadir pengajian ini, tolong masuk ke dalam Islam. Tolong bagi yang punya suami, masuk dalam kategori antum masuk Islam. Yang punya istri, yang punya anak, punya lembaga, punya sekolah, kategorinya adalah jami'an, kafah. Semuanya harus masuk ke dalam Islam. Berarti saya punya keluarga, harus saya pastikan kondisinya adalah sebagai muslim. Itu kafah yang nomor 1. Kafah yang kedua adalah kafatul ahwal. Keseluruhan kondisi, keseluruhan hal ihwalmu. Tatkala saya dulu jomblo, masih SMA, tentu berubah kan sekarang. Saya sekarang sudah menikah. Setelah menikah, alhamdulillah saya punya anak. Alhamdulillah dulu saya tidak punya pekerjaan, sekarang saya sudah punya pekerjaan. Sekarang saya sudah punya pangkat. Sekarang gaji saya berbeda dengan dulu dan seterusnya. Itu kan hal ihwal namanya. Dari waktu ke waktu kita ini berbeda. Tapi tolong, perbedaan-perbedaan yang ada di dalam diri kita
kita tetap diminta komitmen Islamnya. Udhul. Jangan sampai kegiatan pengajian seperti ini hanya ada di sini. Oh, ini kan hal ihwalnya lagi berada di sini. Tatkala nggak di luar sini, saya nggak mau pengajian. Nggak boleh seperti itu. Karena diminta hal ihwal. Saya dulu memang aktivis. Kampus, aktif saya di dalam Islam. Seluruh kegiatan waktu saya kuliah, saya kerjakan. Saya menjadi aktif. Nah, jadilah dia aktivis kampus. Itu hal ihwalnya dulu. Sekarang bagaimana komitmennya? Masih aktif nggak? Oh, itu masa lalu, Ustaz. Sekarang kan saya punya pekerjaan. Saya sebenarnya nggak boleh ada alasan. Karena diminta masuklah ke dalam Islam secara kafah bagaimanapun kondisinya. Termasuk tatkala kita tidak punya jabatan, dikasih pangkat, kasih kedudukan, tidak punya duit, komitmen keislaman kita tetap diminta udhul. Masuk ke dalam Islam bagaimanapun kondisimu. Kafatul ahwal. Nah, yang ketiga adalah kafatul syara'i. Keseluruhan syariat. Faham kita syariat Islam. Terutama rukun-rukun Islam. Harus paham kita. Harus paham kita tentang rukun-rukun iman. Karena ini bagian dari fahmuddin. Pemahaman kita terhadap agama. Datang dulu malaikat Jibril kepada Nabi SAW. Bertanya kepada Nabi, mal Islam? Dijawab oleh Nabi. Ditanya lagi, mal iman? Dijawab oleh Nabi. Ditanya lagi, mal ihsan? Apa itu ihsan? Dijawab oleh Nabi. Ditanya lagi, apa itu tanda-tanda kiamat? Dijawab oleh Nabi, tanda-tanda kiamat. Usai itu, lelaki yang bertanya dalam majelis itu pergi. Lalu bingunglah Umar pada saat itu. Lalu Nabi mengatakan, tahukah kalian siapa yang bertanya tadi? Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Coba perhatikan ayat hadis ini. Yang barusan datang itu Jibril. Atakum, dia datang mengajari kalian agama. Nah, yu'allimukum dinakum. Ngajari kalian agama. Jadi apakah agama Islam itu? Belajarlah seperti yang diajarkan malaikat Jibril. Apa itu rukun Islam? Apa itu rukun iman? Apa itu ihsan? Dan apa itu tanda-tanda kiamat? Karena itulah kurikulum pendidikan agama yang juga penting untuk kita ketahui adalah tanda-tanda akhir zaman. Itu bagian dari ajaran agama. Nah, lalu bagaimana kita paham Islam, lalu kemudian di situ ada Muhammadiyah. Nah, kita harus bisa memposisikan Muhammadiyah ini sebagai apa dari Islam ini? Oh, dia adalah organisasi yang memperjuangkan keislaman. Dia ormas dan saya ada di dalamnya. Maka selama organisasi ini memperjuangkan Islam sesuai dengan ajaran Islam, maka saya akan berada di situ karena itu adalah juga memperjuangkan Islam. Yang kedua yang disampaikan oleh almarhum Yunahar Ilyas kepada para jamaahnya pada saat itu 2019, Pak. Yang kedua ikhlas. Itu ciri orang kita. Bahkan ciri seluruh umat Islam bekerja itu harus ikhlas. Apa yang diikhlaskan? Niat. Nomor satu, ikhlas itu adalah masalah niat. Ibu-ibu, Bu, ikhlas nggak Bu pengajian ini? Ya jawab saja. Kalau tidak di WA, waduh, saya nggak bakal datang. Nah, itu nggak ikhlas berarti. Segera saja diperbaiki niatnya. Karena kita ini diterima sesuai dengan apa yang kita niatkan. Nah, jadi sekali lagi nomor satu, ikhlas niat. Orang Muhammadiyah ini adalah orang yang senantiasa beramal usaha, landasannya adalah ikhlas. Yang kedua, bagian dari keikhlasan itu adalah di samping ikhlas niat,
itqanul amal namanya. Dia bekerja dengan tekun, profesional, waktunya teratur, tertata dengan baik. Ibadahnya sesuai dengan apa yang disampaikan. Kenapa harus ada adzan 5 kali, 5 waktu? Sumbernya jelas berasal dari masjid. Ini juga bagian dari manajemen waktu. Itqanul amal. Mari kita laksanakan sesuatu dengan bahasa sekarang itu profesional. Yang kedua adalah jaudatul ada namanya. Eksekusinya itu baik. Kita tidak cukup hanya ikhlas lalu kemudian dikerjakan sembarangan. Ya, seperti orang operasi kan, ikhlas ya. Nggak bisa juga sembarangan kan. Nah, itu juga bagian dari keikhlasan yang harus kita munculkan di dalam seluruh aktivitas yang kita laksanakan. Nah, termasuk diantaranya pengajian seperti ini. Mudah-mudahan kita bisa lakukan dengan baik. Kalau 10 menit sampai 15 menit ngurus mic kan berat. Mic-nya nggak selesai-selesai. Nah, akhirnya tertunda pengajian kita kan. Nah, ini termasuk hal yang barangkali ya harus kita usahakan untuk bisa diperbaiki sebagai bagian dari keikhlasan. Sebetulnya itu bagian dari keikhlasan, niatnya ikhlas, dikerjakan dengan baik, dan eksekusinya juga dilakukan dengan benar. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah amal namanya. Beramal. Ya tidak ada artinya kita mengaku seorang muslim tanpa ada amal solehnya. Karena itulah senantiasa disandingkan keimanan itu dengan amal soleh. Dan amalnya harus soleh, bukan salah. Nah, sehingga kita mengenal prinsip di dalam Muhammadiyah ini amal usaha. Nah, amal usaha yang dilakukan hasil dari sekian banyak orang-orang ikhlas yang kemudian dititipkan sehingga jadilah dia amal dalam banyak amal usaha. Nah, kita bisa beramal dari sisi pribadi dulu karena kita ditanya nanti pada hari kiamat itu secara individual, kita tidak ditanya organisasi. Kita ditanya tentang kartu anggota, kita nggak ditanya. Amalmu nanti ditanya pribadi-pribadi. Wa kullun atihi yaumal qiyamati farda. Dan semua orang pada hari kiamat ditanya secara individu. Fardan, individu. Ya, sekian banyak dia ikut organisasi. Ya, organisasinya tidak akan bertanggung jawab. Kita berada di dalam sebuah organisasi untuk memperbanyak amal soleh kita. Tatkala kita kerja sendiri, kita nggak banyak yang bisa kita kerjakan. Tapi dengan kerja banyak, rombongan rame-rame, dilakukan dengan penuh keikhlasan tadi, mudah-mudahan pahala kita di sisi Allah juga makin besar. Tatkala saya sendiri, saya nggak mungkin bisa bikin pengajian, kan gitu. Tatkala saya sendiri, nggak bisa saya bikin rumah sakit. Tatkala saya sendirian, saya nggak bisa bikin sekolah. Nah, itu amal. Sehingga karakter yang ketiga yang harus kita miliki adalah etos kerja. Bagaimana kita harus berusaha punya amal, dan amalnya adalah kategorinya soleh, dan ciri amal itu soleh adalah ikhlas dikerjakan dan prosedural sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, yang selanjutnya adalah karakter yang keempat, jihad. Nah, apa yang dimaksud dengan jihad? Badlul juhdi namanya. Mengeluarkan seluruh potensi yang ada. Kita silahkan beramal, kita melangkah, kita keluar rumah. Tapi kalau jalannya santai, itu kurang jihadnya. Nah, tatkala kita melangkah lebih keras lagi, nah ada unsur jihadnya di situ. Nah, termasuk kita berjihad dengan harta. Quran mengatakan jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah kamu dengan harta dan dengan jiwa, dengan diri. Nah, oleh karena itulah ini juga harus kita lakukan, berjihad. Dengan harta itu tidak mesti banyak. Tidak mesti banyak. Disebutkan dalam hadis bahwa setiap hari malaikat itu datang kepada kita mendoakan. Setiap hari.
Asbah disebutkan, setiap pagi. Apa yang dilakukan oleh malaikat? Berdoa bagi orang yang sedekah. Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa'ti mumsikan talafa. Itu doanya. Ya Allah, berikan ganti terhadap yang sedekah pagi ini. Wa'ti mumsikan talafa. Dan doa malaikat yang kedua adalah tolong talaf. Talaf itu rusak. Bikin rusak orang yang tidak sedekah. Mumsik itu ditahan. Beda kalau memang sejak awal dia tidak punya, tapi dia punya, dia tidak sedekah. Nah, sebagian menyebutkan dia jalan tiba-tiba jatuh. Wah, ini mungkin termasuk doa malaikat tadi, gara-gara dia tidak sedekah. Dia naik motor tiba-tiba nyenggol orang. Orang ini akhirnya masuk rumah sakit. Gara-gara dia, akhirnya dia harus bayar. Dia naik mobil tiba-tiba masuk ke dalam got. Kempes bannya, rusak bannya, nyenggol. Oh, dia lalu bermuhasabah. Jangan-jangan karena doa malaikat saya pagi ini tidak sedekah. Nah, karena itulah bagaimana kemudian menghindari hal ini. Maka mari kita bersedekah yang bersifat harian. Karena itulah kenapa disebut sedekah itu bagian dari tolak bala. Karena kita menghindari doa malaikat yang buruk terhadap kita gara-gara kita tidak sedekah. Nah, jadikanlah ini sebagai jihad kita dengan harta kita. Nah, selanjutnya adalah tadhiyah namanya. Itu yang kelima. Tadhiyah itu berkorban. Nah, korban ini jauh lebih spesifik lagi daripada jihad. Karena unsur berkorban itu, Idul Adha misalkan, itu disebut dengan idul korban. Ada konteks keluar darah. Maka dia lebih berat lagi daripada hanya sekedar berjihad. Korban waktu, korban tenaga. Lebih rinci lagi yang harus dia lakukan. Kita berada di sini adalah bagian dari jihad kita terhadap waktu, terhadap tenaga, mungkin juga dengan hartanya. Tapi tatkala kemudian ada agenda khusus terkait dengan kegiatan masjid, nah dia kemudian berkorban lagi. Lebih daripada jihad yang sudah selama ini dia kerjakan. Oh, ada infak, ada urunan. Nah, perlu pengorbanan secara khusus. Nah, yang keenam, karakter selanjutnya adalah berjamaah namanya. Bahasa kita perserikatan. Mari kita laksanakan segala sesuatu itu ya dengan gotong royong bahasa kita sekarang. Nah, karena itulah Quran memerintahkan kita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Bekerja sama dalam proyek kebaikan dan ketakwaan dan jangan mau diajak kerjasama dalam proyek dosa dan permusuhan. Kita kok disuruh musuhi orang, ya jangan mau. Ya, jangan mau. Nah, karakter kita adalah karakter berjamaah. Salat yang selama ini kita kerjakan adalah dengan cara berjamaah. Maka mari kita berjamaah di dalam masjid ini dan berjamaah juga di luar masjid. Nah, itu penting. Ya, mari kita memakmurkan masjid, bahasanya kan begitu. Dan mari kita juga memakmurkan jamaah masjidnya. Ya, jamaah ini diperlukan. Nah, selanjutnya dari jamaah ini, kebersamaan kita, ya namanya berjamaah itu pasti ada ketua, ada pimpinan, lalu ada yang dipimpin. Nah, disinilah muncul karakter selanjutnya yang disebut dengan taat. Tidak ada maknanya kita hidup berjamaah, lalu kemudian anggotanya tidak pada taat. Sehingga ada perkataan Umar, kalau tidak salah, la islama illa bil jamaah, wala jama'ata illa bit ta'ah. Tidak bisa terwujud Islam ini kecuali dengan gotong royong berjamaah. Karena banyak proyek-proyek Islam yang tidak mungkin bisa hadir kecuali dengan hadirnya jamaah dan kelompok organisasi. Misalnya apa? Bikin rumah sakit, bikin pendidikan, proyek dakwah, panti asuhan, yatim dan seterusnya. Apalagi membangun bangsa, negara.
tidak akan bisa jalan kecuali dengan kebersamaan. Nah, kebersamaan ini lalu memerlukan ketaatan. Instruksi pimpinan selama itu tidak melanggar perintah Allah dan Rasulnya wajib untuk ditaati. Nah, itulah yang disebut dengan ketaatan. Nah, selanjutnya adalah ukhuwah. Itu yang ke-8 ya. Artinya apa? Ya artinya hidup ini harus berukhuwah. Ukhuwah itu dalam 3 hal. Ukhuwah basariyah, ukhuwah insaniyah. Kebersamaan kita sesama manusia, umat manusia tanpa membedakan ras. Kalau orang datang ingin berobat, masa kita tanya agamamu apa? Ya sudah, bantu saja. Kenapa? Insan dia. Manusia. Orang masuk tercebur ke dalam parit, lalu kita ingin membantunya. Karena dia adalah saudara kita. Masa kita tanya dulu, agamamu apa? Dia sudah terperosok ke dalam sumur. Dia sudah berada di dalam sungai mau tenggelam. Ya bantu. Tanpa kita bertanya, apa agamamu? Apa ormasmu? Apa organisasimu? Nah, ini adalah ukhuwah insaniyah. Nah, yang kedua adalah ukhuwah watoniyah namanya. Sebangsa dan setanah air. Seandainya Indonesia timnas main bola sama Malaysia, dukung siapa, Pak? Indonesia lah langsung. Apalagi kita sering kalah kan. Akhirnya kita merasa kapan nih balas dendamnya kan gitu. Begitu kita lawan Thailand, sudah muncul begitu saja. Kita harus mendukung timnas. Nah, waktu kemarin Pak, Piala Dunia Indonesia nggak ada. Dukung siapa? Awalnya dukung Qatar, awalnya dukung Saudi, ya. Kemudian dukung Maroko. Kira-kira kenapa ada seperti itu? Ya mungkin karena ada Islamnya juga. Nah, karena itulah kenapa yang ketiga itu adalah ukhuwah Islamiyah. Kebersamaan kita dari sisi keislaman ini harus perlu kita tingkatkan kebersamaan. Alhamdulillah masjid-masjid yang ada di negeri ini tidak mengenal ormas sebetulnya, siapapun boleh sholat. Tapi tidak untuk beberapa tempat ibadah dari agama lain. Kalau dia bukan sektenya, dia tidak terdaftar, nggak bisa. Saya di FKUB, anggota di kota. Saya bertanya, kenapa begitu banyak ibadah-ibadah Nasrani dan seterusnya? Kata dia beda sekte kita, jadi nggak bisa saya masuk di situ. Akhirnya harus dibangun di sini, baru kita paham ya bahwa satu tempat yang namanya gereja tidak bisa dipakai gereja yang lain oleh jamaat yang bukan jamaatnya, walaupun satu agama. Nah, kita kan nggak mengenal itu. Di mana saja kita lihat masjid, kita boleh beribadah. Nah, ini yang harus juga kita pahami bersama. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan NKRI harga mati. Kenapa kita bisa bangga dengan adanya negeri ini? Salah satunya adalah karena kita punya negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau pada ingin merdeka-merdeka, lalu apa yang bisa kita banggakan? Yang kesembilan, ada yang disebut dengan sabat. Istiqomah maksudnya, sabat. Komitmen. Dan ini yang ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, qul fil Islam. Informasikan kepadaku di dalam Islam ini satu ucapan, satu sikap yang saya tidak perlu lagi mencari narasumber lain kecuali hanya engkau. Apa kata Nabi kepada sahabat ini? Qul amantu billah tsumastaqim. Katakanlah aku beriman pada Allah, istiqomah. Nah, ini yang berat Bapak Ibu hadirin sekalian. Istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam taat, istiqomah sholat subuh, istiqomah hadir pengajian, tidak ngantuk walaupun nyender. Ya istiqomah saja lah, sabar kan gitu ya. Sabar dalam kebaikan, sabar dalam ketaatan. Jadi nggak harus di SMS, harus selalu diundang. Selama itu sudah program komitmen kita di dalam kebaikan. Nah, termasuk tadi yang sudah disinggung. Sebentar lagi bulan Ramadan. Rajab ini startnya para ulama. Start mempersiapkan diri itu mulai bulan Rajab. Mulai baca Quran, nyicil. Mulai bulan Rajab. Biar nanti meningkat, Ramadan itu puncaknya. Karena itu Ramadan asal artinya romdu. Romdu itu pembakaran.
Artinya habis-habisan itu bulan Ramadan nanti. Nah, tapi kalau kita Ramadan saja mempersiapkan diri, biasanya berat. Malas sholat tarawih. Nyicil mulai sekarang. Sholat tahajud 2 rakaat, tambah witir 3. Begitu. Sehingga tarawih nanti bukan keluhan. Nah, yang terakhir adalah tajarrud. Tajarrud itu artinya totalitas. Ya, beragama ini harus totalitas. Jangan separuh-separuh. Kadang beriman, kadang tidak. Nggak boleh seperti itu. Nabi menggambarkan, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Ada orang paginya beriman, malamnya berubah dia. Kadang berjilbab, kadang dilepas, kadang enggak. Kadang rajin sholat, kadang enggak sholat. Kadang menjaga adab, menjaga sopan santun, kadang liar. Nah, itu namanya enggak totalitas. Totalitas kita di dalam beragama. Nah, mudah-mudahan dengan ke-10 hal ini, dengan penjelasan yang barangkali juga agak berbeda dengan yang pernah disampaikan, bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa menjadi bekal bagi kehidupan kita. Dan sekali lagi, karena itu tadi dikaitkan dengan masalah ya kepribadian apa yang mesti kita miliki, lalu kemudian mudah-mudahan dengan 10 kepribadian ini adalah bisa merefresh, ya, refreshing terhadap pemahaman kita, lalu dalam rangka menghadapi bulan yang baru ke depan ini, apa yang tadi sudah kita sampaikan bisa menjadi bekal bagi kita semuanya. Ini yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.